Alhamdulillah. Oke. Ini juga sudah ada ya Ustadz Ihda Faiz. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Ya, cek. Cek, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Jogja tapi jarang ketemu nih ya Ustadz ya. Ya Allah, yes. Semestanya memang berubah ini. Oke, kita mulai aja teman-teman. Udah ada 24 peserta yang ikut. Nanti insya Allah akan bertambah. Biasanya masih pada sarapan, ngantar anak, dan lain sebagainya. Kita mulai aja biar waktunya, karena Jumat ini pendek waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman di Jumat Berbagi baybisara.id. Mari kita bersyukur dulu, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah hari ini untuk belajar bareng ya, penulis buku yang lumayan lagi rame sih tentang fintech ini ya. Nanti kita akan bedah ya. Kita akan ngobrolin bagaimana finansial teknologi ini emang lagi jadi apa ya? Jadi sorotan. Banyak anak-anak muda juga ikut ya bermain di situ. Nah, termasuk sekarang yang lagi rame fintech syariah. Nah, ini juga ada crowdfunding syariah dan lain sebagainya. Nah, ini nanti coba kita akan diskusi ya, apakah benar-benar fintech ini bisa jadi solusi ya, gitu teman-teman. Karena emang hari ini juga perbankan juga lagi ketar-ketir ya, karena dengan banyaknya adanya fintech ini juga wah luar biasa, e-money ya kan, kemudian duit digital, terakhir yang sempat booming terus ngedrop itu kan Bitcoin, itu juga jadi bahasan yang lumayan dahsyat. Nah, sebenarnya Islam juga sebenarnya kita akan bahas juga ini, atau apalagi ini masalah kontemporer ya, yang di zaman Nabi mungkin nggak ada fintech ya di zaman Nabi. Cuma di zaman sekarang ada, karena memang perlu kajian kontemporer yang luar biasa. Dulu di zaman Nabi nggak ada pasar saham, sekarang ada pasar modal. Dulu di zaman Nabi nggak ada asuransi, sekarang ada asuransi. Dulu zaman Nabi nggak ada operasi, ya bahkan ya sekarang udah berkembang nih, uang digital dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Nah, kita ya panggil ahlinya, pakarnya ya. Hari ini insya Allah kita belajar bareng. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu belajar ya syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Insya Allah kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir dan bisa menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat ya, dan dapat syafaat beliau nanti di akhir hayat kita gitu teman-teman. Oke, kita mulai ya hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, saya serahkan nih kepada Ustadz Ihda Faiz. Ada yang mau di-share silakan. Karena saya tidak menguasai ini tentang bidang ini. Jadi saya banyak mendengar dulu, ya kan? Nanti baru berkomentar. Takutnya kalau komentar bidang yang tidak saya kuasai bahaya ini. Oke, kita mungkin perlu pencerahannya dulu nih. Ya. Karena banyak teman-teman juga belum begitu paham juga tentang fenomena finansial teknologi yang lagi rame juga sekarang ini. Berapa waktunya Ustaz Fabian nih? Kita biasanya 1 jam sampai 1,5 jam atau? Untuk pemaparan, kemudian tanya jawab diskusi itu 1 jam sampai setengah jam sih. Tergantung nanti materinya seberapa padat gitu. Biasanya soalnya kalau nggak direm kebablasan. Oke. Nanti diuli-uli aja ya saja. Yap. Kalau teman-teman yang baru bergabung silahkan bisa sebutkan nama dulu, alamat, kemudian bisa promosi usahanya apa, biar kita juga saling mengenal di forum Zoom ini ya, biar saling bisa tahu nih, oh teman saya jualan ini gitu dan sebagainya. Oke, slide-nya sudah keluar. Fintech syariah, solusi keuangan Islami. Siap. Wih, gelarnya panjang banget tuh, apa aja tuh? Kalau Revival itu apa, Tad? Itu konsultan juga ya, Tad ya? Ya, kita bergerak di pelayanan ya kepada teman-teman ya di bidang bisnis keuangan untuk menjadi mitra ya, untuk scale up bersama gitu ya. Oke. Siap. Nanti sebetulnya
Ini orientasinya kita lebih pada edukasi ya sebagaimana Bisyarah ya. Nanti saling melengkapi lah saya kira. Kalau Bisyarah mungkin dokternya syirkah gitu. Nah, kalau basic saya memang di ini ya, di akuntansi, di keuangan. Nah, mungkin ada Oke. tools-tools yang nanti bisa kita gunakan bareng. Tentu ilmunya dari para guru-guru kita dan ya termasuk saya ini nanti meneruskan hal-hal yang sifatnya melengkapi ya. Mungkin pengelolaan keuangannya bingung gitu ya. Terus kemudian bagaimana pelaporannya, terus termasuk juga model bisnis-bisnis yang baru yang nanti juga akan mempengaruhi pola pikir kita ya dan pola strategi bisnis tentu saja. Ya, seperti itu sih. Siap. Oke. Kita lanjut aja Ustaz tentang fintech syariah, solusi keuangan Islami ya. Mohon maaf, Ustaz Alfian, sayanya yang agak nge-lag atau ini ya? Iya, Tat. Kayaknya agak nge-lag, Tat. Ya. Oh, gimana ya? Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Ini sudah agak cari pending begitu. Agak pending ya ini internetnya ya. Atau saya anukan dulu sebentar. Oke. Siap, buat teman-teman yang baru datang ya silahkan bisa kita kenal-kenalan di forum chat ya, bisa sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, promosi usahanya apa, boleh silahkan teman-teman biar kita saling mengenal. Dan insya Allah hari ini temanya cukup menarik buat teman-teman yang memang mengikuti perkembangan masalah finansial teknologi ini ya. Karena sekarang juga lagi booming ya financial planner ya kan, di Jakarta saya ngelihat banyak banget ya profesi-profesi tentang financial planner ini yang akhirnya mengarahkan juga banyak teman-teman ya Muslim yang itu memasukkan dananya ke sarana-sarana investasi ya, yang mana memang kita harus ya kritisi nih, benar-benar sesuai syariah nggak sih sebenarnya. Dan sangat mudah sekarang berinvestasi, katanya hanya dengan satu klik ya itu bisa berinvestasi ya. Kita belum bedah apakah memenuhi rukun atau syaratnya ya ketika kita berinvestasi dengan finansial teknologi ini, termasuk finansial teknologi syariah ini. Nah, ini jadi bahasan yang cukup menarik dan insya Allah kita undang ini penulis buku tentang finansial teknologi ya dan digitalisasi. Ya, nah, insya Allah akan berbagi bersama teman-teman ya bagaimana berinvestasi lewat fintech dan lain sebagainya. Dan anak-anak muda sekarang, waduh luar biasa, campaigns-nya juga termasuk banyak sekali ya, mengkampanyekan tentang bagaimana harus investasi sejak usia muda dan melalui aplikasi yang memudahkan mereka untuk berinvestasi. Itu, teman-teman. Oke, sudah siap Ustadz Ida? Ya, mudah-mudahan agak stabil ini. Siap, bismillah. Lumayan, ya? Oke, kita doa mudah-mudahan semoga lancar. Ya, saya mulai tadi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Shalawat dan salam tak lupa kita junjungkan pada Nabiullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing bersama tentang satu topik yang masih hot, ya, meskipun meredup tapi cukup masih hot juga, berkenaan dengan fintech syariah. Nah, ini satu hal yang menjadi fenomena yang perlu kita pahami dan ketahui ya. Nah, termasuk model-model bisnis ini juga sangat cepat berganti atau sangat cepat berubah mengikuti disruptornya. Ada disruptor yang memang awalnya kalau fintech rata-rata dari streaming teknologi, sehingga misalnya ada klaster-klaster dari fintech itu yang menganut dari disruptornya, misalnya dari beberapa penggunaan artificial intelligence dan robotik, maka berkembang model-model bisnis yang menggunakan instrumen itu. Ada juga yang memang menggunakan disruptornya dari teknologi adalah penggunaan robotics atau artificial intelligence.
atau misalnya machine learning. Nah, hal-hal yang semacam itu merupakan bagian penting dari salah satu disruptor yang mengakselerasi model bisnis dari berbagai sisi. Nah, tidak hanya sekedar aspek pendanaan ya yang mudah yang melalui finance, tetapi juga model interaksi bisnis itu sendiri. Kalau dulu kita mengenal ada pasar ya jual beli ketemu di warung atau di pasar gitu ya. Nah, sekarang marketplace itu bahkan ya 24 jam 7 kali seminggu ya. Tidak pernah berhenti dan bahkan ada momen-momen di mana 12-12 atau 11-11 itu sangat apa ya bikin FOMO gitu. Kalau nggak ikut, wah ini kelihatannya ketinggalan zaman dan akan jadi apa ya hilang dari edaran semesta gitu mungkin katanya. Nah, kita akan membahas bagaimana fintech syariah dan apakah ini merupakan salah satu solusi keuangan Islami menjadi pertanyaan kita. Nah, tentu dalam perspektif atau dalam konteks ini kita akan melihat pengupapan fakta-fakta di fintech itu sendiri, bagaimana kontributor terhadap perekonomian dan tentu prospek serta kita mengidentifikasi dari fintech dalam konteks atau dalam perspektif syariahnya. Nah, mungkin sebagai pengenalan atau pengantar, nama saya dari Finfaiz ini ya, sehariannya di kampus di UGM sebagai dosen akuntansi sektor publik. Mungkin kapan-kapan mampir ada di dekat Maskam gedungnya. Nah, nanti kalau ada di Diploma 4 sana. Nah, salah satu bagian dari ini adalah merupakan aktualisasi ataupun kontribusi saya di bisnis dalam praktis gitu, terutama untuk mengedukasi teman-teman di fintech ya. Karena ini disruptornya sangat cepat sekali dan juga model bisnisnya sangat agregatif dan juga akseleratif. Hampir semua lini ini terjangkau dan perkembangannya sangat cepat sekali. Kita bisa melihat model-model bisnis seperti Gojek gitu ya, Grab atau bahkan marketplace yang ada gitu ya, Tokopedia atau Shopee. Ini bahkan belum berusia 10 tahun itu sudah apa kalkulasi asetnya itu sudah meningkat tajam. Begitu juga seretan atau disrupsi ke bidang-bidang di bidang teknologi dan juga bisnis secara umum ini juga mengakibatkan banyak pihak yang juga akhirnya mau tidak mau menjadi terseret mengikuti arus terus kemudian hanya ikut. Termasuk akhirnya model-model bisnis ini berubah seperti mungkin di kajian-kajian Bisaro juga mengikuti ya kita mengikuti bersama misalnya berkenaan dengan model sirka atau partnership gitu. Nah, kalau dulu kita hanya jual beli misalnya di pasar modal untuk mengakselerasi kapital yang ada di pasar modal untuk bisa mengakselerasi bisnis dengan membuka PT dalam berupa IPO gitu ya. Nah, itu masih kalau di teknologi ya mungkin 4.0 ya atau sebelumnya ya. Kalau di revolusi industri ya masih 3.0. Tapi kemudian berkembang menjadi 4.0. Disruptornya itu tidak lagi orang pergi atau menjadi member di pasar keuangan, terutama pasar modal untuk menjadi investor. Tapi bahkan di gadget-gadget kita, pasarnya pun tidak harus pasar modal. Ada beberapa crowdfunding itu bahkan menawarkan pasar-pasar untuk UMKM. Nah ini yang seperti Santara misalnya ya, dan beberapa equity crowdfunding. Nah mereka juga membuka pasar sahamnya itu tidak hanya untuk perusahaan yang multinasional atau korporasi yang asetnya di atas miliaran nih. Bahkan punya aset ratusan juta pun bisa menjual sahamnya dan mengakselerasi model bisnis seperti itu. Nah ini dokternya Bisaro ini kalau di Sirka. Nah ini juga harus paham. Ternyata teman-teman juga yang berbisnis dan memahami bagaimana kekeliruan dari model jual beli saham berkenaan dengan permasalahan sirkahnya, nah dikupas di Bisaro ya misalnya. Nah, tetapi kalau kita pahami juga ternyata anak-anak sekarang dengan model bisnis baru, mereka juga berinvestasi tidak hanya di pasar modal. Kalau pasar modal harus punya skill tertentu, harus punya kualifikasi tertentu, harus sertifikasi tertentu, mereka harus punya lolos uji sebagai pedagang gitu ya, pedagang efek atau mungkin jual belinya. Nah, tetapi dengan aplikasi bahkan kita tidak punya skill itu, yang penting punya duit, itu bisa beli perusahaan ya sekelas sekelas multinasional gitu. Nah, ini kan artinya disruptornya
kalau teman-teman di Bisaroh itu membahasnya, wah ini jangan sampai mendekati atau kita mengupas permasalahan saham gitu ya dalam perspektif ekonomi Islam dalam konteks ekonomi makro. Nah ini ternyata masalahnya ataupun disrupsinya tidak lagi di pasar modal, Ustaz Alfian, tapi juga sekarang sudah di gadget-gadget kita gitu. Sehingga, nah Bisaroh itu pemahaman atas syirkah itu tidak hanya pengusaha yang kelas kakap, tapi bahkan anak-anak kita yang mungkin uangnya 100.000, 200.000 sudah mulai saham gitu. Sudah mulai saham, dan sahamnya tidak hanya di pasar modal, tetapi ada di pasar-pasar aplikasi untuk equity crowdfunding. Nah, ini yang juga menjadi tantangan kita. Nah, untuk pemahaman itu kita makanya perlu memahami bagaimana terkait dengan fintech itu sendiri. Nah, apa itu fintech? Nah, ada 3 irisan dari financial teknologi ini, atau kalau di bahasa Indonesia ya teknologi keuangan atau techfin gitu ya. Ini ada irisan 3 bidang ya, ada financial, terus kemudian ada bisnis, dan juga ada aspek teknologi. Nah, beberapa itu menggunakan disruptor, lebih banyaknya adalah teknologi. Dengan artificial intelligence dan dengan big data, maka Google itu bisa mengidentifikasi sebetulnya kita itu senang buka apa sih gitu. Nah, di Google atau di aplikasi yang lain yang menjadi bagian dari Google ya, misalnya di YouTube. Nah, kita senang buka apa sih? Kalau senang bukanya isu apa namanya Rizky Bilar kemarin yang lagi hot ya, maka atau sekarang yang mertua dan menantu itu yang lagi hot misalnya. Nah itu maka mereka akan melihat karakter dan tabiat kita sebagai behavior, dan nanti akan memberikan promo berupa produk-produk, tawaran iklan itu sesuai dengan karakter dari model penggunaan aplikasi kita. Nah, begitu juga dengan teknologi berkenaan dengan financial. Nah, financial ini merupakan salah satu akselerator dan disruptor yang cukup masif ya di bidang kita, terutama dalam era kapitalisme. Nah, mereka memanfaatkan banyak sekali celah-celah atau banyak sekali channel-channel yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menyedot banyak sumber-sumber keuangan dari setiap setiap orang, bahkan di level tidak hanya korporasi atau bisnis, tetapi bahkan di level individu. Semakin kita bisa dijangkau oleh akses teknologi dan keuangan, maka mereka memiliki potensi dan data untuk mengakses keuangan kita. Dalam bentuk apa? Ya silakan bisa berinvestasi, atau silakan bisa menggunakan dana dalam bentuk saldo teknologi gitu ya, atau mungkin untuk saldo belanja atau untuk saldo penggunaan aplikasi tertentu. Nah, fintech ini merupakan media teknologi mutakhir yang mengakomodir model bisnis yang dijalankan dengan mengintegrasikan bidang keuangan, teknologi, dan juga bisnis tadi. Nah, ini irisan dari fintech itu. Nah, secara umum peran-perannya akan terbagi menjadi cukup banyak ya kalau di dalam sistem pembayaran. Ini misalnya satu adalah menyediakan pasar bagi pelaku usaha, baik pembeli maupun penjual, baik lender maupun borrower, baik yang memiliki dana ataupun yang membutuhkan dana. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement, dan clearing. Artinya dalam transaksi tidak perlu repot-repot lagi, bahkan banking pun cukup dengan mobile ya atau aplikasi. Dan yang ketiga, membantu pelaksanaan dalam investasi yang lebih efisien, ini terutama untuk mengagregat ataupun memperbanyak ya jumlah dari calon-calon investor untuk berinvestasi di pasar modal ataupun di bisnis ya. Yang keempat selanjutnya adalah mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional. Kalau konvensional ya ada hilang uang fisiknya ya, maka hilang seluruhnya. Tetapi dalam sistem, dalam teknologi, maka ini mampu diakomodir dengan menyimpan hanya dalam bentuk data-data saja. Saldo rekening kita kan cuma angka-angka saja ya, tapi duitnya kemana ya kita nggak tahu. Apakah masih di-keep di bank sentral atau masih beredar di pasar atau kemana, itu juga tahu. Yang penting ada saldonya. Nah, jumlah saldo itu yang membuat orang bahagia dan cemas biasanya ya. Akhir-akhir bulan ini cemas saldonya kok menurun. Awal bulan biasanya bahagia karena ada kiriman ataupun transferan gitu. Yang biasanya seperti itu.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah membantu pihak yang membutuhkan menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal, termasuk aspek bisnis ya yang hal ini. Nah, secara ringkas fintech itu tadi ya, ada teknologi berupa penggunaan gadget, berupa penggunaan internet, dan juga penggunaan akun-akun yang ada di setiap media atau aplikasi mereka. Terus kemudian model bisnis baru. Kalau dulu pendanaan diakselerasi dengan lembaga keuangan, perbankan dan juga pasar keuangan, nah maka dengan teknologi kita tidak perlu mengakses atau beberapa lembaga keuangan atau perbankan masih mensyaratkan, misalnya kalau pinjam ya minimal sekian dan punya agunan sekian. Maka sebagian besar UMKM tidak mampu mengakses itu karena tidak memiliki kapasitas requirement ataupun ketentuan minimal. Nah, dengan teknologi sekarang misalnya, kita bahkan bisa berinvestasi atau bahkan bisa mengajukan pendanaan ataupun pinjaman uang itu tanpa agunan sama sekali, ya cukup menunjukkan portofolio punya bisnis apa sih, sudah berjalan berapa lama, profitnya berapa gitu. Nah, minta berapa. Nah, bahkan hanya sekedar pinjam 5 juta, 10 juta, kembaliin nanti seminggu gitu. Kalau dulu kita akan terjerat rentenir karena dari akses dana hanya orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Tapi dengan gadget ataupun dengan teknologi itu, kita bahkan bisa mengakses setiap aplikasi pinjaman online atau lending, peer-to-peer lending tadi, untuk mendapatkan pendanaan yang murah. Nah, kenapa? Ya karena kalau bank plecet atau bank retail yang di pasar-pasar itu mungkin bunganya harian. Nah, tetapi kalau di fintech ini sendiri, cukup hanya aplikasi ini saja, aplikasi dan portofolio dari bisnis kita. Nah, ini hal yang perlu kita pahami bersama ya. Nah, terus kemudian berkenaan dengan perkembangan fintech ini sendiri, kita perlu pahami bahwa ternyata akselerasinya cukup masif ya. Ini aja yang di sebelum pandemi ya 2020, hampir seluruhnya akumulasi pinjaman ini lebih dari 100 triliun. Nah, ini berkenaan dengan akselerasi bisnisnya. Nah, sekarang 2021 dan 2022 kemarin meningkat kalau nggak salah 2-3 kali lipat gitu dari penyaluran pinjaman tadi. Sedangkan rekening borrowernya juga semakin menaik ya. Dan rata-rata memang sekitar pasarnya di Jawa ya. Kalau di akselerasi seluruhnya sejumlah ini pembiayaan serta pendanaan sejumlah triliunan ini hanya segmentasinya hanya untuk ibaratnya UMKM memang. UMKM. Nah, ini makanya kita akan soroti apakah ini nanti akan mendorong perekonomian karena mayoritas pelaku usaha itu adalah UMKM atau tidak. Sedangkan di sisi lain kita juga bisa melihat dari akumulasi rekening, kalau dibagi antara rekening lender dan juga borrowernya yang meminjami atau calon-calon investor ini juga semakin banyak. Ada mungkin sekarang sudah tembus 1 juta akun mungkin ya. Kalau ini di tahun 2020 saja sudah 540-an atau 540.000. Nah, untuk penyaluran pinjaman serta outstanding ini juga kita bisa melihat setiap bulanan ini perputarannya sekitar 10-20 triliun dari pasar berupa UMKM ini sendiri dengan penggunaan teknologi. Nah, aspek-aspek keberhasilan dari pinjaman itu sendiri bisa dikatakan sangat menarik ya. Di tiap tahun itu mungkin angka-angka sekitar kurang dari 5% kalau kita lihat itu juga bisa menjadi indikator betapa ini ya, betapa sangat gurihnya. Karena yang disalurkan adalah memang ini uang panas ya. Uang panas itu artinya uang yang memang harapannya itu ini bisa dibutuhkan cepat, tapi kembalinya juga cepat. Bukan uang panas, maksudnya hasil korupsi atau hasil riba, ya, tapi uangnya memang harus diputar cepat. Dan mereka biasanya juga tidak terlalu mensyaratkan requirement berupa agunan yang cukup besar. Dan borrower aktifnya juga cukup besar dengan komposisi yang mostly kebanyakan ya dari para pemuda ya terutama. Kemudian
perlu disampaikan yang lain berkenaan dengan komposisi usia. Ini dari perspektif antara lender, investor, dan juga borrower yang menggunakan hampir seluruhnya di atas 60% atau mencapai 70% ini merupakan usia-usia yang sifatnya produktif, yang warna biru ini. Nah, biru antara 19 sampai 34 tahun ya. Ini sangat produktif sekali ya, ataupun sangat matang. Nah, keduanya baik borrower ataupun lender ini merupakan masa di mana anak-anak muda inilah yang nanti akan melanjutkan generasi kita gitu. Nah, mereka lah yang akan nanti meneruskan model bisnis, dan apabila mereka sudah enjoy dengan model seperti ini, ya mereka akan menggunakan instrumen seperti ini akan ke depannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana fintech itu sendiri? Nah, secara umum fintech terbagi menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan model bisnisnya, dan bisa juga didasarkan pada model penggunaan teknologi. Kalau model penggunaan bisnis maka secara umum terbagi menjadi dua ya, untuk penggunaan di sektor keuangan dan non keuangan. Nah, secara umum dulunya disebut dengan fintech, tetapi untuk yang sektor keuangan sekarang OJK ini lebih prefer menggunakan fintech itu atau teknologi keuangan, dan yang non keuangan biasanya mereka akan dimasukkan dalam klaster IKD namanya, inovasi keuangan digital. Nah, sebagai contoh misalnya Gojek gitu ya. Nah, Gojek ini kan sebetulnya dia tidak merupakan lembaga yang menghubungkan antara investor dengan peminjam, antara lender dengan borrower, tapi menghubungkan antara yang membutuhkan ojek dengan yang menyediakan jasa ataupun ojek tadi misalnya. Nah, model seperti ini core bisnisnya sebetulnya bukan keuangan, tetapi penggunaan teknologi untuk menghubungkan antara si membutuhkan ojek tadi dengan penyedia layanan itu dalam bentuk pemakaian aplikasi. Nah, maka ini masuk dalam klaster inovasi keuangan digital. Nah, tetapi fintech itu sendiri biasanya lebih prefer atau OJK lebih menggunakan sekarang pada model bisnis yang secara aktif atau produk layanannya itu terkait dengan penyediaan keuangan. Apa saja penyediaan keuangan? Nah, kalau dia mempertemukan antara lender dengan borrower, nah itu disebut dengan lending. Nah, ini fintech lending. Nah, ada juga yang mempertemukan itu tadi antara pemodal dengan pemilik bisnis. Nah, ini ada crowdfunding nanti. Nah, kalau yang lending, biasanya model bisnisnya secara umum sebagaimana model di perbankan atau keuangan, ada investor yang punya dana, terus kemudian dia akan memberikan pinjaman dengan rate bunga tertentu. Nah, itu fintech lending. Nah, siapa yang memberi, siapa menerima? Yang memberi adalah setiap kita bahkan dengan saldo misalnya 100.000 atau 1 juta, itu bisa menjadi lender yang nanti akan digunakan atau bisa dimanfaatkan dananya. Kita bisa berikan pinjaman itu misalnya seminggu untuk kemarin adalah misalnya contoh ada yang cukup banyak ya untuk buka usaha toko roti atau misalnya tahu bulat gitu ya, yang digoreng dadaan tadi gitu kan, modalnya juga dadaan misalnya. Nah, mereka cuma butuh untuk operasional harian, butuh untuk beli bahan baku sekarang kebetulan pas naik, nah butuh pinjam 10 juta, ya cukup dari 10 orang dengan saldo 1 juta tadi. Berapa rate-nya? Nah, itu yang menarik karena mereka akan bayar setiap hari atau mingguan, dan mungkin selesaikan ya dalam jangka waktu rata-rata juga setiap bulan tadi atau mingguan. Nah, itu. Jadi ada lending berupa peer-to-peer lending, ada pendanaan yang nanti fokusnya adalah menghubungkan antara investor dengan si pebisnis yang membutuhkan dana untuk mengakselerasi bisnisnya. Nah, ini masuk dalam urun dana ataupun crowdfunding. Nah, yang cukup dominan adalah lending ini. Lending ini yang kalau kita kenal ya sebagai pinjol ya, pinjol. Nah, kalau kita lihat di Maret 2021 ini akselerasi dari akumulasi pinjamannya sampai 180 ya. Tadi 2020 saja sekitar 100, terus kemudian Maret ini 2021 data terakhir ini menunjukkan sampai 180 triliun.
outstanding-nya sekitar 19 triliun, artinya yang masih dipakai gitu ya. Akumulasi rekening lendernya 600.000 sekian, dan borrower-nya lebih banyak lagi. Artinya yang butuh dana ini yang paling banyak. Nah ini. Nah kalau kita lihat harusnya balance ya antara si lender dengan borrower, kalau memang sasaran atau segmennya adalah yang punya dana itu setiap individu. Tapi memang rata-rata untuk fintech lending ini memang menyasar pada yang punya penghasilan menengah ya, mungkin di atas bahkan di atas 5 juta atau 10 juta yang masih memiliki dana untuk investasi, ditaruh sebagian ke ke investasi di fintech tadi, dan kemudian dari sana nanti bisa diputar gitu ya. Nah, hanya saja memang ternyata ya tidak cukup banyak, tapi yang membutuhkan atau dari jumlah mungkin mereka akan lebih banyak nominalnya. Nah, keberhasilannya pun semakin hari semakin besar, artinya keberhasilan pembayaran 90 hari itu artinya pembayaran yang tepat waktu. Nah itu. Nah rata-rata diklaim oleh fintech itu bahwa NPL-nya yang gagal bayar itu sedikit sekali, mungkin kurang dari 1%. Kebanyakan rata-rata itu hanya karena tidak tepat waktu, yang di atas 98 sekian, ya mungkin 1,2%. Itu bukannya gagal bayar, tetapi karena pembayaran yang tertunda ataupun mundur. Tetapi sebagian statement menyatakan, oh ini sebetulnya mereka masih confirm kok, masih serius atau masih mau membayar, hanya memang pada waktu itu memang tidak menata ininya ya, keuangannya, sehingga jatuh temponya atau pembayarannya sedikit mundur. Nah ini ada beberapa klaster tadi yang saya sebutkan, ada layanan urun dana, kemudian klaster inovasi keuangan digital, terus kemudian ada pembayaran digital, dan ada pinjaman online. Nah, dari beberapa riset misalnya Bank Mandiri menyebutkan secara umum permasalahan yang dihadapi itu pada 3 segmen di bisnis ya. Ada pengelolaan keuangan, baik tentang pendanaan itu sendiri, pengelolaan informasi keuangan, pembuatan laporan, terus kemudian perpajakan gitu ya, terus kemudian aspek ini ya, berkenaan dengan rating dari keuangan itu. Ini aspek keuangan. Terus kemudian yang kedua adalah aspek akselerasi ataupun aspek pengembangan bisnis. Nah, kebanyakan beberapa fintech ini menggunakan platform berupa marketplace untuk memperluas jangkauan market mereka. Yang ketiga adalah operasional. Nah, ada aspek-aspek operasional yang juga disupport oleh fintech itu tadi. Nah, kalau akselerasi itu disupport oleh marketplace yang baru, banyak sekali marketplace, dan di marketplace itu juga terbagi menjadi 2 ya, antara end user-nya sama yang enabler-nya. Nah, contohnya misalnya mungkin jamaah sekalian kan juga ada yang banyak ya, mungkin banyak juga yang punya akun-akun di Tokopedia atau Shopee gitu ya. Mungkin ada juga yang jualan juga. Nah, kadang juga ditawari semua paket ataupun semua penyelenggaraan bisnis online nanti akan disupport oleh satu aplikasi tertentu. Nah, ini juga bagian dari inovasi keuangan digital yang bagian tidak terpisahkan dari fintech itu tadi. Nah, itu bisnis enabler-nya. Nah, ini bagian pasar, marketplace, dan juga bisnis enabler. Sedangkan operasional nanti juga ada beberapa aplikasi berkenaan dengan pengelolaan human resource, terus kemudian pengelolaan logistik, terus kemudian pengelolaan bisnis itu sendiri ya, manajerial. Nah, itu juga ada aplikasinya. Nah, ini akselerasinya bahkan layanan urun dana atau crowdfunding ini ada peningkatannya 3 kali lipat, 300% lebih ya. Kemudian klaster IKD ini total transaksinya di tahun 2020 ini sebesar 2,1 triliun ini. Pembayaran digital, kemudian ada pinjaman online. Nah, klaster kategori ini juga perlu kita pahami agar tahu, nah sebetulnya kita butuh atau aplikasi itu posisinya di mana sih? Nah,
Di OJK sendiri terbagi menjadi dua tadi saya sebutkan, antara yang keuangan langsung dan yang non keuangan. Nah, yang keuangan memang tidak mengelola dana, tetapi mereka memberikan fasilitas penggunaan teknologi untuk mengakselerasi bisnis. Misalnya ada ini ya, ada tax and accounting, ada regtech, ada social network, dan juga penggunaan misalnya QR gitu kan. Nah, mereka hanya menggunakan pada aspek teknologi yang sifatnya membantu menyelesaikan bisnis tadi. Bahkan misalnya untuk daftar atau membership atau ikut di akun aplikasi baru ya cukup dengan misalnya QR code gitu ya, atau mungkin dengan dengan sidik jari, terus kemudian atau bahkan beberapa menggunakan iris gitu ya. Nah, itu juga memudahkan, cukup dengan akun itu atau mengenali identifikasi kita, terus kemudian tidak perlu ngisi pendataan lagi, siapa namanya, alamatnya mana, tahun lahirnya berapa gitu kan, termasuk mungkin istrinya berapa gitu Mas Alfian ya. Nah, itu semua tersedia datanya, karena ternyata data kita banyak tersedia dan sering digunakan oleh banyak marketplace dan juga teknologi tadi. Nah, ini yang termasuk dalam IKD. Sedangkan yang keuangan ada pembagian menjadi pinjaman online, layanan urun dana, dan pembayaran digital. Nah, kalau pembayaran digital ini juga pada prinsipnya dia mengelola istilahnya agregator ya. Agregator ini dia hanya bagian dari agregator yang nanti akan mendorong ataupun mempermudah, sehingga tidak perlu punya banyak akun di tabungan atau di rekening bank-bank tertentu, tapi cukup pakai aplikasi itu bisa menggunakan untuk pembayaran di merchant apapun. Nah, itu. Nah, kalau pembayaran digital misalnya ada payment gateway, e-wallet, terus kemudian e-money, remittance, dan QRIS gitu ya. Ini yang memudahkan dalam pembayaran. Nah, pinjaman online secara umum yang kita kenal ya, ada kredit produktif, multiguna, dan kredit syariah, serta penggabungan model untuk UMKM serta penggalangan modal untuk properti, yang ini yang di crowdfunding atau uluran dana. Nah, taksonominya berdasarkan OJK itu ada 4 tadi. Kalau saya ringkas ya menjadi 2 sebetulnya ya, antara pembagian atas bidang keuangan dan non keuangan. Kalau pinjaman online, pembayaran digital, terus kemudian layanan urun dana, ini bagian dari keuangan. Sedangkan yang inovasi keuangan digital ini yang cukup banyak ya, atau bahkan yang cukup dominan selain pinjaman online. Nah, ini adalah inovasi keuangan digital. Nah, ini yang biasanya yang memudahkan kita untuk tadi ya, ada manajemen investasi properti, kemudian ada funding agent gitu kan, ada project financing, ada yang mempertemukan, ada yang mengelola project dan seterusnya. Nah, ini kategori dari usia produktif tadi juga merupakan bagian yang sudah kita sedikit singgung tadi di awal. Terus kemudian, nah memang berkenaan dengan potensi pengguna ini juga perlu kita pahami. Berdasarkan pendapatan, nah ini kita lihat memang 32% mayoritas ini di angka pendapatannya tadi ya, 5-15 juta. Memang segmennya adalah segmen mikro dan kecil, sehingga kalau kita lihat usernya memang segmennya kecil-kecil tapi banyak gitu. Tadi ya, jutaan dari pengguna akunnya tadi. Kemudian berdasarkan usia ini 39% kalau kita lihat ini usia antara 25 sampai 34 tahun. Kalau digabungkan dengan yang 30% ini ya, nah, maka ini kan usia yang produktif juga, 35 sampai 50 tahun. Sehingga misalnya 40 tambah 70, ya sekitar 70% ini ya merupakan usia produktif pengguna dari fintech itu. Dan kalau kita lihat ya, bahkan kurang dari 5 juta, kemudian 5 sampai 15 juta ini yang mendominasi, 32% dan juga 22% sudah separuh lebih, itu adalah segmen-segmen yang terhitung kecil pendapatannya. Tapi ya kecil jumlah, kecil pendapatannya, tapi jumlah penggunanya banyak. Nah, itu yang ya kalau orang bisnis kan bisa mengakselerasi atau melipatkan dari jumlahnya tadi.
Nah, perkembangan yang selanjutnya yang perlu kita lihat adalah bagaimana demografi dari fintech itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat demografi dari fintech ini menyasar segmen pada investor dan juga pengguna tadi, lender dan borrower yang segmennya itu tidak masuk kategori bankable gitu. Kalau kita lihat 21% ini unbank ya, artinya tidak layak tidak layak untuk masuk bank gitu. Terus kemudian yang porsi paling besar adalah underbank, ya mereka sudah punya bisnis, sudah punya penataan gitu kan, dan punya pendapatan. Tetapi memang di bawah requirement dari bank itu. Misalnya mau pinjem ya bisnisnya belum stabil ataupun jaminannya belum banyak dan seterusnya. Dan sisanya itu yang bankable ya 37% masih pakai mereka dan ini. Nah, jenis pelanggan dari perusahaan Techfin ini sendiri, ini juga cukup banyak di segmen individu dan UMKM. Individunya 47% dan UMKM-nya 38%. Makanya ini yang perlu kita soroti adalah bagaimana kontribusi terhadap sektor UMKM. Karena memang secara umum, segmen dari teknologi keuangan ini adalah para industri, terus para segmen di bidang UMKM sampai individu. Perusahaan sendiri memang tidak memanfaatkan platform ini karena memang ya terbatas ya pendanaan dan juga jumlahnya. Nah, bagaimana kita mengetahui ini akan menjadi solusi bagi endorse bagi keuangan kita atau perekonomian secara umum? Maka kita perlu melihat piramida dari usaha. Kalau kita lihat ya piramida itu ya besar di bawah terus mengecil ke atas. Ya. Nah, kalau kita lihat paling banyak sektor mikro dari jumlah ya sekitar 63 juta sekian dan prosentasenya ya 98% jenis usaha itu adalah mikro dengan omset kurang dari 300 juta ya, asetnya kurang dari 50. Semakin ke atas, kecil, menengah, dan besar ya, dari aspek jumlahnya semakin kecil, jumlah unitnya ya, atau pemainnya, dan proporsinya juga semakin kecil dari jumlah berdasarkan unitnya tadi, dan tetapi aset dan omsetnya ini semakin banyak. Kenapa ya? Karena semakin besar kumulasi modal, biasanya pemainnya juga sedikit. Artinya kalau kita ingin melihat apakah fintech ini mampu berkontribusi terhadap perekonomian suatu negara, maka pertanyaannya bagaimana mereka menjangkau segmen UMKM ini. Nah ini, kalau mereka mampu menjangkau segmen UMKM ini, maka tentu ini nanti menjadi indikator awal. Oh, kalau mereka mampu menjangkau dan demografisnya tadi adalah individu dan UMKM, pelakunya kebanyakan juga masih usia produktif, dan terutama kalaupun investor-investor itu pun investor yang kecil atau mikro tadi ya, dengan pendapatan kurang dari 5 juta atau 5 sampai 15 juta yang menjadi dominan. Kalau mampu menjangkau itu, maka indikator oh ini nanti sangat prospek nih bisa menggerakkan ekonomi ya gitu kan. Karena segmennya itu tadi. Nah, selain itu dari aspek kontribusi dari usaha ini sendiri, kontribusi UMKM terhadap perekonomian, ini kita juga bisa dikatakan meskipun dari segi jumlah ini adalah dominan UMKM, tetapi dari aspek kontribusi ini juga tidak perlu dikhawatirkan atau cukup besar lah dikatakan. Ya meskipun dominasi ya kalau bicara ekonomi, bicara makro itu kan bicara jumlah ya, sehingga ya jumlah dari usaha yang kecil tapi kapitalnya besar itu tentu lebih kuat daripada yang kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Nah, usaha besar tadi meskipun dari aspek piramida paling atas, nah kontribusi terhadap PDB-nya paling besar. Maksud kontribusi terhadap PDB ini perputaran uang mereka terhadap kue nasional. Paling besar ya memang industri besar ya, industri korporasi. Tetapi untuk sisanya, kalau kita bisa lihat, yang mikro tadi, ini juga malah justru mampu mengalah, ya, hampir mendekati kontribusi terhadap PDB. Artinya apa? Ya bahwa kalau kita bisa mengelola yang paling bawah ini sebagai floating mass ya, sebagai jumlah yang cukup besar dan mampu menggerakkannya,
Nah, maka kontribusi terhadap PDB ya ini 30% ke atas itu adalah kontribusi yang signifikan ya. Katakanlah misalnya mikro ini ambruk gitu ya, ambruk dalam artian seperti kemarin terhenti bisnisnya karena pandemi, ya maka turun perekonomian ya sebesar kontribusi mereka. Katakanlah sebagian mereka mungkin ambruknya bukan kok terus kemudian hilang mati gitu ya, tetapi dari kontribusi 30%, 37% turun karena memang permodalannya terhenti, bisnisnya terhenti, terus kemudian pasarnya juga terhenti karena mobilitasnya terhenti, ya maka katakanlah turun dari 30% menjadi 20%. Nah ini goncang perekonomian. Nah kalau terus-menerus ya resesi tadi yang kita takutkan. Nah sehingga kontribusi ini yang perlu kita pahami. Dari segi komposisi yang cukup banyak, segmen dari UMKM ini sendiri adalah agriculture, kemudian farming, dan juga fisheries atau kemudian di sektor-sektor perikanan ya. Dan yang selanjutnya yang segmen kedua ataupun proporsi yang cukup besar di level kedua adalah trade, hotel dan juga restoran. Yang cukup banyak adalah trade ini ya, perdagangan ini. Kalau hotel dan restoran memang segmen usaha besar ya, tetapi dalam aspek kontribusi perdagangan saya kira yang paling banyak ya memang sektor perdagangan itu. Nah kalau kita lihat ya memang sebagian kita masih atau negara kita adalah negara bercorak pertanian ya meskipun impor beras terus gitu ya. Bercorak pertanian dan ngakunya ya negeri agraris katanya. Negeri agraris tapi ya kontribusi dan nilai jual ya atau nilai lebih dari petani itu tidak sebagaimana harapan menjadi negara agriculture ya, negara yang katanya ya negara agraris yang berbasis pertanian. Terus kemudian ya dari aspek itu kita bisa melihat ya bahwa sebagian besar yang bergerak di sektor agriculture ya, entah pertanian, perkebunan, ya, jauh banget sih farming, forestry serta fishery. Nah ini yang cukup masih menjadi dominan. Kemudian dari aspek bagaimana akses pendanaan tadi ya dari UMKM tadi. Kalau kita lihat di negara-negara ASEAN ini yang dikontribusikan atau disumbangkan oleh perbankan itu ya sangat kecil ya kalau kita bisa lihat dari beberapa negara di ASEAN kita ya, ada di India, Indonesia, ASEAN dan juga India serta Cina ini hampir ya tidak melewati angka 30% lah, cukup banyak. Sri Lanka kemarin sudah bangkrut ya, ya 20-30% kalau di Malaysia yang dikontribusikan oleh perbankan. Sisanya itu berasal dari non-bank. Ada yang memang supplier atau customer, artinya mereka dananya ya misalnya ya orang usaha itu ada pesanan dulu gitu. Ada pesanan kan berarti ada calon pembeli, terus kemudian Bu pesen besok nasi kotak, nah, ada calon pembeli pesen dulu. Gitu. Nah, terus kemudian karena dananya terbatas ya beli bahan baku ya nggak semuanya gitu. Misalnya pesan 100 kotak gitu. Tapi dananya cukup untuk bayar 50 kotak bahan baku ya yang ngambilnya 50 kotak lagi, sisanya apa masih ngutang. masih ngutang kemana ya, ke toko atau warungnya. Besok tak beli, tak bayar setelah acaranya cateringnya selesai dan dibayar oleh pelanggannya. Atau kadang juga kalau cateringnya beberapa model kan DP dulu 50%. Nah, kalau yang agak pinter ya harusnya pinter. Bisnis pasti pinter-pinter ya. Nggak punya duit mau order kotak makan gitu misalnya atau snack 100 kotak. DP dulu 50%. DP itu dipakai untuk DP-in juga ke warung-warung yang ngambil untuk bahan bakunya. Sehingga ya paling modal tenaga kerja saja gitu. Sehingga praktis ya pendanaannya bank ya enggak, dana sendiri juga enggak, ya sepenting punya keahlian untuk masak gitu. Nah, sisanya dibayar setelah selesai dan diantar 50%. Gitu. Nah, ini belum lagi kalau nanti bicara sirkah gitu. Nah, sisanya yang kalau kita bisa lihat range yang paling kecil yang sumber-sumber yang lain itu yang menjadi bagian yang potensial tadi.
sumber lain ini banyak ragamnya. Kalau yang supplier atau customer credit ini tadi, skemanya tadi, ya sebetulnya mereka nggak punya dana dan tidak akses terhadap dana di bank juga enggak, tetapi model bisnisnya memungkinkan mereka untuk menjalankan tetap jalan bisnis tadi. Mau order makanan atau steak 100 kotak, DP 50, DP-nya untuk beli DP lagi ya ke bahan baku gitu. Nah, itu kan praktis ya tidak melibatkan dana sendiri. Nah, sisanya yang range antara 70%, yang paling besar di Myanmar 77%, hingga yang paling kecil ya di Malaysia ya sekitar 40%, di luar itu. Nah, inilah segmen dari fintech itu sendiri. Nah, permasalahan dari UMKM masalahnya memang cukup banyak. Makanya kalau bank kenapa nggak segmennya ke UMKM sih, ya ngurusi 100 orang peminjam dengan minjem misalnya 1 juta gitu. Lebih capek dan lebih besar ongkosnya daripada ngasih 100 juta untuk 1 orang gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Tingkat gagal bayarnya juga tinggi ya. Nah, itu. Susah nagihnya. Dan akhirnya juga itu malah yang ditagih lebih galak ya. Ada yang nagih. Nah, ada banyak-banyak nih produk perbankan tidak sesuai, risikonya tinggi, kredit relatif mahal, persyaratan teknisnya juga laporan keuangan nggak ada, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan keuangan Islami ini? Nah, ini tadi model bisnis fintech, dan kalau kita lihat di pasar keuangan Islam ini juga potensial. Saya akan coba melihat dari beberapa overview ya dari pasar keuangan syariah. Nah, bicara keuangan syariah itu bicara ini ya, keuangan yang saat ini yang ada itu adalah di remake atau di permak untuk menjadi model syariah. Kenapa seperti itu? Ya karena memang proses bisnis ataupun bisnis modelnya itu sebetulnya keuangan konvensional, hanya yang membedakan kadang bagaimana pengelolaan itu sesuai syariah, disesuaikan dengan syariah. Misalnya ya kalau perbankan, kenapa nggak boleh dalam Islam? Karena ada bunga. Oke lah, bunganya dihilangkan. Tapi kemudian lalu pakai apa dong, dapat duit dari mana Bang kalau nggak dapat bunga gitu? Ya oke, dari margin. Nah, ini yang biasanya di handle di kelas-kelas syirkah atau di kelas-kelas ekonomi syariah berkenaan dengan ribawi atau mungkin model-model bisnis yang konvensional. Nah, ini kita biasanya dapatkan bahwa keuangan syariah itu tadi ya lembaganya tetap perbankan dan pasar keuangan, tetapi penyesuaian ataupun filternya ya cukup dikurangi dengan maghrib gitu kalau bahasanya. Maghrib itu maisir, riba gitu. Jadi yang dipenuhi maghribnya saja. Ya. Padahal kita kalau lihat ini juga gini Mas, di kan sekarang lagi rame ya influencer tentang ke ini investasi syariah. Termasuk kan sekarang udah ada sertifikat untuk financial planner khusus ke investasi syariah. Kalau kita lihat ya cuma rata-rata produk-produk investasi yang ditawarkan ya cuma mengganti tadi dari melabelin lah dari bank syariah, asuransi syariah gitu kan. Pasar modal syariah yang memang menurut akad-akad masih belum sesuai syariah ya sebenarnya kalau mau dibedah secara lanjut gitu. Nah, itu sih. Kalau hanya dikurangi maghrib kan masih ada 4 waktu lagi. Isya, subuh, zuhur, asar kan belum ya. Jadi maghrib cuma motong hanya 1 saja dari 5 sholat yang harus dikerjakan ya. Berarti kalau hanya potongannya maghrib ya sisanya masih banyak yang belum syariah. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa pasar keuangan kalau kalkulasi BI atau OJK itu 1.800 triliun ya. Banyak ya ternyata. Gede juga. Ya, gede ya. Tapi itu muternya di mana, Mas? Muternya paling banyak di mana? Intinya kan apakah itu benar-benar muter di UMKM atau hanya memang muter di perusahaan-perusahaan besar gitu? Nah, ini kita bisa lihat market share ini terhadap ininya kan sekitar ini ya. Terus kemudian share terhadap aset keuangan syariah. Perbankan syariah kalau nasional aja 6% lah, 6,5%. Nah, dari dana-dana ini mana yang berputar ya? Perbankan syariah cukup banyak,
dominan dan sisanya adalah pasar modal syariah 60% ini. Ya, yang bisa akses pasar modal siapa? Ya nggak mungkin pengusaha cilok kan ya. Kecuali pengusaha otobus atau mungkin pengusaha properti yang punya. Padahal untuk bisa masuk ke listing emiten apa namanya pasar modal syariah juga dia perlu perusahaan yang terbuka juga kan? Ya pasti. Harus IPO juga kan? IPO harus Ya, IPO harus bisa punya. IPO ya juga emang perusahaan-perusahaan besar atau UMKM yang dibeli di merger kan sebenarnya. Ya asetnya harus besar juga dan harus untung sebetulnya. Kalau rugi nggak boleh masuk pasar modal, kecuali dua ya, yang rugi boleh masuk. Goto Untung sama secara apa nih kan? Ada apa? untung secara valuasi sama untung secara bisnis real. Sekarang kan ada gitu sekarang. Iya, nah itulah lain lagi lah. Tapi dalam requirement ininya ya untung keuangan itu minimal memang sudah harus untung. Kalau valuasinya kan nanti lagi ya. Ya. Yang nggak untung dan bisa lolos itu cuma dua. Setahu saya ya Bukalapak dan Goto itu. Intinya dia di Rugi, bisnis realnya juga harus oke ya sebelum masuk ke iya, bisnis real. iya harus untung dulu. Bagaimana mau nawarkan ke investor kalau bisnisnya nggak untung? Makanya kayak kalau Goto itu kan kok bisa kemarin perusahaan nggak untung tuh sebetulnya regulasinya nggak boleh masuk pasar modal gitu. Nah ya tapi karena ya ada afiliasi dan ada kepentingan pemerintah di sana kan ya wis masuk lah ya. Termasuk Bukalapak dulu kan ya karena ownernya ya ini ya circle utama dari ini ya istana kan seperti itulah boleh lah. Nah oke. Begitu juga dengan kinerja-kinerja yang ada. Nah ini menunjukkan secara umum lah kaitannya dengan ini segmen dari keuangan syariah itu sendiri. Tapi keuangan syariah yang ada ini memang masih didominasi model-model ataupun cakupan yang cukup konvensional ya. Artinya ikut paradigma konvensional dalam hal jumlahnya, requirement-nya dan juga pengelolaannya. Nah, kinerja perbankan syariah ini sendiri juga kita bisa lihat dan bagaimana dengan fintech syariah. Nah, ini ada transaksi borrowernya cukup besar juga, tapi masih sedikit kalau dibanding dengan fintech secara umum. Nah, tantangan mendasarnya apa bedanya fintech dengan perbankan? Nah, ini. Kalau bank, hubungan antara lender dan borrowernya, antara depositor dan borrower seperti ini. Nah, semuanya masuk ke akun ataupun di keuangan itu dikelola sepenuhnya oleh bank. Makanya bank disebut dengan lembaga intermediari atau lembaga perantara tadi. Sehingga ketika deposit atau lendernya ini atau penabungnya itu menabung ke satu bank ya maka dia nggak boleh komplain apapun ya. Semua dana tak kelola secara mandiri dan Anda cukup nggak usah perlu tahu apa kemana dan seperti apa, Anda cukup nanti tak kami berikan kompensasi 0 sekian persen, 0,5% dari tabungan dan seterusnya. Bahkan sekarang kan tabungan kita bunganya 0%. Nah itu terus kemudian mereka olah dengan keuangan tadi untuk disalurkan ke penyaluran kredit. Nah pada prinsipnya margin yang diperoleh dari selisih antara rate kepada depositor dan juga kepada borrower inilah merupakan keuntungan dari si perbankan tadi. Sehingga misalnya dia dapat pinjaman kalau di tempat saya deposito bunganya misalnya 5%. Nah, kemudian dia akan pinjamkan ke pihak lain ya tentu di atas itu. Mungkin 8% atau 9%. Nah, selisihnya itu merupakan margin yang menjadi ini ya, menjadi keuntungan atau menjadi bagian dari si perbankan tadi. Nah, ini prinsipnya. Tetapi kalau fintech ini hanya perantara. Nah, yang namanya perantara dia hanya menghubungkan dan pengelolaan dana ataupun keuangan itu tidak melewati akun mereka dan dana itu tidak boleh mereka kelola. Nah, sehingga kalau kasusnya adalah peer-to-peer atau marketplace platform ini, dia hanya menjadi perantara yang menghubungkan antara borrower dan lender. Dan dananya nanti akan disalurkan kepada mereka berdua. Nah,
dapat apa mereka di fintech itu? Ya, mereka bisa menarik fee dari kedua belah pihak, dari borrower dan juga fee dari lender. Nah, sehingga dia tidak leluasa untuk mengelola, oh bagaimana bisnisnya, oh bagaimana keuangannya. Maka di fintech nanti akan di statement, wajib di aplikasi fintech itu bahwa fintech merupakan investasi, kalau kita masuk sebagai investor, yang sangat berisiko. Kenapa? Ya karena yang ngelola risiko itu Anda sendiri, yang memutuskan mau beli, dan kemudian ternyata misalnya perusahaannya gagal ataupun bankrupt, ataupun misalnya ini ya bubar, nah maka si fintech itu tidak bertanggung jawab atas hal itu gitu. Nah, saya hanya mempertemukan Anda sepelaku investor dan juga pebisnis tadi, dan silakan pelajari bisnis mereka secara teliti. Jangan sampai ada yang kurang, atau mungkin Anda juga harus punya skill untuk investasi dan kalkulasi atas pendanaan Anda gitu. Sehingga dalam hal ini mereka berlepas tangan dari model-model ataupun konsekuensi, entah itu permasalahan di penggunanya, entah itu permasalahan berkenaan dengan misalnya si lendernya menyebut ini ya. Nah itu. Nah ini posisi pentingnya. Nah ini bagaimana sebetulnya hal-hal yang sifatnya teknis nanti berkenaan dengan apakah fintech syariah ini syar'i. Nah sebetulnya masih belum terjawab ya. Tapi sebetulnya di buku saya ini saya kupas untuk membedah itu. Kalau ada yang pertanyaan, Pak, fintech syariah itu apa sudah syariah atau zaman atau enggak ya? Makanya jawabannya enggak bisa. Oh ini fintechnya mana yang syariah atau tidak? Tidak seperti itu. Tapi kita harus paham dulu model bisnisnya, terus kemudian regulasi syariah atau ketentuan syariah berkenaan dengan bisnis itu, dan melihat aplikasinya. Nah, sehingga ini case by case ataupun custom. Kalau seperti tadi, misalnya, ada beberapa yang menggunakan crowdfunding. Dia adalah layanan unun dana yang akan memberikan tempat. Kalau perusahaan-perusahaan PT terbuka, itu IPO di pasar modal, Pak Alfian. Tapi mereka yang mungkin baru buka bisnis, butuh dana 100 juta, 500 juta, yuk undang investor, itu bisa buka di Santara misalnya. Nah itu model pasar modal untuk UMKM. Dan nanti kepemilikan saham itu juga bisa diperjualbelikan di sana. Nah itu. Nah kita harus melihat, lalu bagaimana ketentuan syariat berkenaan dengan urun dana itu di satu bisnis. Nah ini kan yang kita pelajari bersama di fikih muamalah atau di kelas-kelas bisnis mungkin yang disampaikan oleh Bisyarah gitu ya, dan juga teman-teman misalnya di asosiasi yang lain atau mungkin di tempat yang lain. Nah itu yang membedah berkenaan dengan bagaimana model partnership atau syirkah dalam Islam yang sesuai syar'i. Nah itu dipahami dulu, sehingga dalam buku saya nggak akan membedah oh ini fintech sesuai syariah, enggak. Tetapi kita harus paham dulu pondasi tadi, fintech itu modelnya seperti ini, terus kemudian bahwa ketentuan syariat itu berkenaan dengan model bisnis, terutama dalam syirkah itu adalah ketentuannya seperti ini. Model bisnis konvensional, model bisnis secara umum, misalnya jual beli itu harus ini, ketentuan syariahnya ini, dan kita akan kupas case per case dari beberapa aplikasi. Nah, ada misalnya yang salah satu yang saya ungkap di buku ini adalah misalnya membandingkan ada model pembiayaan untuk peternak. Namanya aplikasinya adalah iTernak. Dan ini konvensional, artinya ada lender di kota-kota besar atau mungkin siapapun yang punya dana, silahkan kami akan mempertemukan dengan peternak di seluruh Indonesia yang mau gabung ke aplikasi itu. Nah, bagaimana kalkulasinya? Ya mereka berdasarkan rate. Jadi prinsipnya itu adalah pinjaman. Sehingga peternak itu harus memberikan gambarannya ya prospektus bisnisnya. Itu kalau saya investasi ke Bapak punya skill, punya tempat atau kandangnya, tapi nggak punya hewan ternaknya misalnya kambingnya dan biaya untuk ngerawat kambing, saya kasih misalnya 100 juta.
Nah, cuman permasalahannya 100 juta itu saya untung berapa dan berapa lama. Nah, itu biasanya berdasarkan rate atas ini ya, pinjaman itu tadi. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, ada juga yang kandang in. Nah, kandang ini merupakan aplikasi yang mirip seperti itu, tetapi mereka menggunakan konsep syariah dengan memperhatikan bahwa ini akad yang diaplikasikan di aplikasi itu, di platform mereka adalah mudorobah. Nah, terus kemudian mereka harus mengharuskan misalnya si ternak tadi, si peternak punya skill yang baik dan paham atas syirkah, dan investornya juga paham. Nah, itu. Nah, ini nanti secara lengkap di buku saya berkenaan dengan fintech syariah dan bisnis digital. Dan tadi juga Mas Alfian boleh spill ini ya, tipis-tipis ya, promo-promo juga. Nah, untuk teknisnya bagaimana ini bisa kita akan bisnis scale up dan optimasi fintech untuk bagaimana mengenali fintech syariah tadi. Nah, pada dasarnya memang segmen ini potensial ya. Saya katakan potensial karena ini berbeda dengan perbankan seperti tadi ya. Bahwa kalau perbankan permasalahannya karena banyak akad yang double-double, terus kemudian juga skema keuntungan bisnis dari perbankan itu juga masih terkait dengan ribawi dan seterusnya. Tapi dengan fintech, nah, kita memiliki kesempatan ataupun potensi untuk bersihkan secara langsung. Nah, misalnya tadi dengan pengusaha ataupun pedagang, oh saya punya bisnis toko kue, ini kebetulan laris loh, kuenya rasa enak dan rasanya maknyus lah gitu misalnya. Nah, itu terus kemudian dia pengen ekspansi bisnis, saya pengen buka bisnis baru, terus kemudian pengen memperoleh pendanaan. Nah, pada prinsipnya fintech hanya memberikan jalur itu tadi. Cuman bagaimana kemudian skema akad di antara mereka, nah ini potensi yang bisa kita akselerasi, bisa kita perbaiki, dan bisa kita gunakan skema syirkah. Nah, syirkah-syirkah yang kita pelajari di Bisharoh misalnya bisa kita terapkan di sana. Misalnya, nanti saya pengusaha ini dan dia boleh untuk mengajukan semacam requirement, saya hanya mau menerima skema pendanaan syariah, sehingga misalnya maunya saya adalah mudorobah gitu, sehingga ya cukup investasi di tempat saya untuk pengelolaan, kasih keluasaan dan tanggung jawab ke saya gitu. Jadi pemodal nggak usah banyak, mohon maaf, banyak omong atau banyak request, nanti malah bisnisnya nggak jalan gitu. Cukup tambah modal saja gitu. Nanti saya sudah expert di sini, punya tim di sini, dan nanti kita akan berikan bagi hasil sekian. Nah, itu sebetulnya sangat potensial daripada misalnya kita memanfaatkan dana dari lembaga keuangan dan perbankan. Nah, dari aspek potensi mengurangi risiko-risiko atau ketidakpatuhan terhadap syariah, fintech ini cukup prospektif, dan tentu ini nanti bisa kita manfaatkan sebagai salah satu media perolehan dana dan juga mengakselerasi bisnis kita. Apa maksudnya ya, karena sebagian UMKM ya itu tadi mungkin tidak secara serius, tidak secara concern untuk memperbaiki operasionalnya, pengelolaan keuangannya, terus kemudian aspek pengendalian mutunya dan pemasarannya. Nah, tetapi dengan masuk dalam circle-nya fintech, maka mereka diharuskan memiliki skill itu. Ya, kalau mau bicara atau mau memperoleh dana dalam bentuk syirkah, ya maka kita harus mampu menunjukkan bisnisnya itu untungnya berapa, prospeknya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, sampai kemudian cash flow-nya seperti apa, gitu kan. Kalau hanya sekedar pinjam berapa, 10 juta lah, bukan hanya kembalinya kapan, tapi gimana bisnisnya, kapan cash flow-nya, seperti apa cash flow-nya, dan berapa untungnya, gitu. Ya bersedekah di saya. Tapi kalau nggak bisa jawab itu kan, mana ada orang yang mau ngasih dana gitu, atau bersedekah tadi. Nah, itu salah dengan bisnis scale up ini, nanti harapannya penataan atas operasional, peluang dari optimasi bisnis dengan fintech, dan bagaimana model-model bisnis serta pendampingan ini nanti kita akan kita akan berikan insya Allah secara teknisnya. Secara umum di buku saya ini juga sudah tercover beberapa materi dasar. Begitu Kak Alfian, ini panjangan ya. Siap. Mungkin ada diskusi. Luar biasa. Silakan teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang fintech ya.
Sedikit cerita ya, Ustadz Ida. Jadi Bisara.id itu dulu di awal-awal juga kita awalnya mau bikin aplikasi sebenarnya. Lebih ke bukan crowdfunding sih, crowd people yang sempat juga ditanyakan oleh Pak Chandra, kakaknya Ustadz Firly, orang ex-bank itu ke OJK, dan ternyata model bisnis yang kita ajukan itu belum ada pernah, regulasinya belum ada. Jadi kita punya model bisnis tidak mengepul uangnya. Karena kalau kita mengepul uang memang harus izin OJK. Ya. Kita mengepul dana dari masyarakat. Tapi kita hanya perantara saja antara modal dan juga yang butuh modal. Nah, itu seperti itu. Memang di OJK sendiri belum ada yang seperti itu. Dan setelah kita jalani beberapa kali, kita mempertemukan pemodal dan pengelola, ternyata memang kendalanya ini lebih di memang masyarakat kita ini belum paham tentang sirkah, ya, termasuk rukun dan syaratnya. Ya, dikira sirkah ini nggak ada rukun syaratnya, kayak sholat itu kan ada rukun dan syaratnya biar sah ya. Akad nikah kan ada rukun dan syaratnya. Ternyata akad sirkah ini juga ada rukun dan syaratnya, walaupun hukumnya mubah, tapi tetap ada rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Dan nah, kebanyakan masyarakat tuh belum paham tentang apa sih rukun dan syaratnya sirkah. Makanya kita bikin edukasi dulu, Mas. Salah satunya edukasinya ini kita ada kuliah bisnis syariah. Mungkin Mas Ale bisa tampilin dulu nih teman-teman yang mungkin yang baru gabung ya. Kita itu ada kuliah bisnis syariah 1 semester untuk bisa memahami tentang akad-akad yang sesuai dengan syariah. Karena memang sirkah sendiri ini kalau di fikih kontemporer ya atau fikih-fikih klasik termasuk bahasan tertinggi, Mas. Yeah. Jadi dia tuh di atas karena dia akan menjalankan banyak akad-akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang di situ. Kemudian ada penjaminan jika ada penjaminan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita bikin edukasi dulu ya, karena beberapa kali kita tidak edukasi, akhirnya zonk juga yang disalahin kita sebagai perantara ini yang akhirnya jadi bulan-bulanan ya, karena tidak pahamnya antara yang memberikan modal sama yang dapat modal itu tidak satu frekuensi lah, tidak satu pemikiran, satu perasaan, satu aturan main. Ya akhirnya terjadilah banyak kekacauan begitu, masalah dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit pengumuman buat teman-teman, kita ada namanya kuliah bisnis syariah 1 semester, kelasnya weekend ya, dari jam 8 sampai jam 9.30, 2 jam, itu ada rekamannya juga. Ya, itu 1 semester 6 bulan teman-teman, fasilitasnya teman-teman bisa jadi member Bisaroh, kemudian dapat rekaman, e-sertifikat, dan dapat buku udah sirkain aja khusus Pulau Jawa gratis ongkir ya. Teman-teman, next Mas Ale, mungkin bisa ditampilin lagi. Acaranya ada 24 kali pertemuan, teman-teman. Kita akan bahas tentang bagaimana kaidah bisnis dalam Islam, kemudian mengapa muamalah harus sesuai dengan syariah, kemudian fikih ya, fikih bisnis praktis, akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kredit, dropshipper ya, akad sewa jasa, court, akad permakelaran, jualah sampai ke sirkah nanti. Nah, itu buat bekal teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin punya niatan pengen bikin fintech selain belajar di tempatnya Mas Ida tadi, bisa juga memperdalam tentang akad-akad ini, karena sebenarnya kunci dari bisnis Islami itu sebenarnya atau keuangan syariah itu juga memperhatikan masalah akad-akad ini ya. Dan harganya murah aja teman-teman untuk 1 semester. Kalau teman-teman kuliah di banyak tempat kan butuh puluhan juta ya kan, jutaan. Nah, kita cuma 650.000 aja untuk yang bayar cash langsung. Tapi kalau yang opsinya 2 kali pembayaran atau 3 kali pembayaran, kalau 2 kali pembayaran 900.000, kalau 3 kali pembayaran 1 juta. Dan itu akadnya bukan 3 harga ya. Jadi teman-teman pilih salah satu untuk kita akadkan, mau akad langsung lunas atau bisa dicicil bisa. Dan buat 3 orang langsung, yang daftar 3 orang dapat harga 1.500.000 sudah free buku ya teman-teman. Dan insya Allah ini jadi luar biasa karena kita lihat tadi ya potensinya ya. Kemarin Pak Chandra itu ya sempat cerita bahwa ketika di riset ya, hampir kalau ada 10 orang yang dia nabung di bank atau dia itu melakukan transaksi di bank, itu 7 dari 10 itu pasti pengennya sesuai syariah. Nah, ini jadi peluang buat teman-teman untuk bisa
benar-benar deh kita mengedukasi yang benar-benar syariah, bukan hanya syariah sebagai pasar ya tadi, memang potensialnya tinggi. Nah, dan fintech ini bisa jadi sebenarnya solusi karena secara apa ya, secara model bisnis ini berbeda dengan perbankan ya, finansial teknologi ini, keuangan ini, dan memang kebutuhan masyarakat untuk ya bisa kredit syariah, kemudian bisa permodalan syariah, itu cukup tinggi karena mau nggak mau tetap butuh modal kalau mau scale up optimasi bisnis butuh modal ya kan. Atau nggak butuh modal ya nggak mesti syirkah, bisa juga dengan kredit syariah misalnya buat beli bahan baku doang atau beli peralatan komputer doang, itu juga sekarang lagi naik daun juga Mas. Jadi apa namanya semacam kredit-kredit syariah ya untuk misalnya jual beli bahan baku saja. Nah, itu juga udah kita praktekin di wisara.id. Nah, kapan-kapan kita ketemu Mas untuk kita bahas nih fintech lumayan dahsyat nih. Itu teman-teman. Itu sih pengumumannya. Silakan teman-teman daftar di link yang saya share di chat. Daftar juga kelasnya Mas Ihda. Ya, kalau kelasnya Mas Ihda bisa di kosong berapa Mas? Bisa di-share nanti di chat ya. Oh ya, berapa untuk bisa ini, atau nanti bisa lewat admin Bisaro, bisa nanti daftarnya apa namanya kelasnya Ustadz tidak. Oke, kita masuk sesi tanya jawab teman-teman. Tadi sudah dipaparkan begitu banyak data yang sangat-sangat luar biasa tentang finansial teknologi yang tadi saya catat paling banyak memang di ini ya IKD ya, IKD itu inovasi keuangan digital. Ya, itu memang paling banyak. Kemudian pembayaran digital, ya kan. Kemudian layanan urun dana dan pinjaman online ini yang sempat booming juga karena luar biasa ya. Apa namanya? Katanya aset yang diputerin dana di situ lumayan dahsyat. Dan memang target marketnya ternyata malah ya orang-orang yang punya UMKM ya, lebihnya malah teman-teman yang punya penghasilan 5 sampai 15 juta per bulan. Oke, kita buka forum diskusi. Ya, silakan. Di sini ada teman-teman yang sering ikut di sini, ada Mbak Ana Farida. Silakan kalau mau ditanya Mbak Ana. Kemudian ada Pak Basuki, tadi saya lihat ada Pak Basuki dari Tangerang ya, dari Tangsel. Beliau juga konsultan juga. Pak Fajar, Kalimantan sudah Jumatan belum? Oke, oh ini kayaknya ada tanya nih, Mas Tri Mulato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri masih bersama kita ya. Afwan izin bertanya, jika saya pengusaha dan ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal, apakah bisa mengajukan ke fintech peer-to-peer lending syariah atau crowdfunding syariah secara benefit jika menjadi pendana atau investasi di fintech syariah, apakah lebih menguntungkan? Terima kasih. Monggo dijawab. Ya, baik. Peer-to-peer syariah, peer-to-peer lending, ini pada prinsipnya sama seperti model bisnis di perbankan ya untuk apa lendingnya. Tetapi tadi ya, kalau model bisnisnya produknya itu mirip seperti lending di bank. Tapi kalau bisnisnya kan mereka hanya mempertemukan saja, sehingga platform itu menemukan antara si investor dengan si ini borrowernya atau lender dan borrowernya. Karena prinsipnya lending, kalau di peer-to-peer lending konvensional, mereka menetapkan rate bunga tertentu. Misalnya, ini tak kasih pinjaman 1 juta gitu. Namun rata-rata pinjaman-pinjaman kecil dan ya butuh cepat gitu biasanya. 1 juta, terus kemudian boleh diangsur 300.000 gitu selama 4 kali. Nah, 300.000 selama 4 kali, berarti kembalinya 1.200.000 misalnya. Nah, itu ada rate tertentu, dari misalnya si ini peminjam tadi. Nah, ini kan berarti kalau dari segi investor memang satu sisi kalau dibandingkan dengan misalnya kita deposito atau bahkan di pasar modal, nah rate yang ada di fintech itu secara umum cukup tinggi gitu. Cukup tinggi dan cepat perputarannya. Nah, kalau kita bisa mengelola sebagai investor, mengelola dana-dana itu ke beberapa tempat yang potensial, nah makanya akumulasi serta ini ya generate-nya itu bisa lebih besar lagi. Karena apa? Karena
dicicil itu bahkan cash flow-nya itu akan masuk lagi ke kita. Artinya misalnya 1 juta dicicil 4 kali gitu misalnya selama berapa hari atau kadang ya sebulan lah, katakan pinjam 1 juta dicicil selama 1 minggu sekali bayar 300 gitu kan. Nah, itu kan sudah dapat 1.200.000, nah 20% dari modalnya. Dan 20% tidak dibayar di akhir. Kalau di lembaga keuangan yang konvensional kan nanti dibayar bunganya dulu dan jatuh temponya dibayar akhir gitu. Misalnya bunganya 20% ya, maka dibayar 20 dulu, 20 gitu. Nah kan kalau 20% dikali dari 1 juta itu tadi. Berarti kalau 20% dari ini tadi kaitannya dengan jumlah itu ya maka 4 kali diangsur gitu, terus kemudian baru sisanya adalah jatuh tempo bayar pokoknya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kalau kita ini ya, kalau kita kalkulasi misalnya model yang konvensional 20% itu kan berarti total bunganya 20% dari modalnya 1 juta dan 200, berarti setiap minggu dia akan mengangsur 50. Dan di jatuh tempo misalnya akhir bulan dia akan bayar 50 plus 1 jutanya. Nah, tapi kalau dengan skema fintech kan dia bayarnya 300. Nah, itu kan secara cash flow akan lebih cepat lagi gitu. Dari mana? Ya kalau saya dapat dicicil 300 terus kemudian bisa saya putar lagi di tempat lain gitu kan, itu kan lebih kumulatif lagi gitu. Daripada misalnya saya nunggu sebulan untuk dapat 200.000 terus kemudian kembali modal itu tadi dan baru bulan berikutnya bisa saya putar lagi. Nah, itu di konvensional ya, di konvensional untuk fintech peer-to-peer lendingnya. Kalau yang syariah, mereka memodifikasi bunga itu menjadi margin. Dengan cara apa ya? Kayak tadi misalnya kalau di trust ya, kalau misalnya ada yang atau di tempat lain lah, jual misalnya beli HP gitu, mereka akan belikan dan nanti akan dicicil. Nah, sebetulnya kan marginnya dari penjualan atas barang, bukan atas pinjaman atas margin dari pinjaman atau jadi, uangnya tadi. Akadnya jual beli murabahah itu. Ya, termasuk salah satunya murabahah itu. Ya. Jadi, nah itu di trust juga banyak melakukan itu di trust. Bisara juga ada, cuma kalau Bisara memang barangnya kecil-kecil, biasanya yang 10 juta ke bawah, handphone, laptop kita juga ngelakuin. Cuma di circle tertutup sih kita emang. Karena mitigasinya cukup tinggi ya, kalau di atas 10 juta kita harus mitigasi risiko untuk orang-orang yang pinjam di luar circle yang belum paham tentang muamalah, termasuk gagal bayarnya nanti sebenarnya gitu. Ya. Boleh ya, termasuk nyicil pelatihan tadi ya tadi. Iya gitu juga. Kalau itu boleh ngutang nggak itu? Ya tadi kan ya tadi pelatihan tadi kita bikin skema 3 harga, kalau langsung lunas 650.000 ya untuk 1 semester, tapi kalau dia misalnya opsinya 2 kali bayar kita 900, tapi udah ditentukan di awal ya, nggak ada tambahan lagi di ini, tidak ada denda dan sebagainya. Nah, itu bisa kalau 3 kali bayar, 3 kali angsuran itu di 1 juta, ya kan. Sama misalnya barang mau handphone gitu juga kita bisa sepakatin seperti itu. Sebenarnya. Gitu. Ini yang peer-to-peer. Dan kemudian yang crowdfunding, secara umum di fintech ini juga ada terbagi 2 ya. Ikuti crowdfunding ini, ada yang memang konvensional dan ada yang memang berbasis syariah. Kalau yang konvensional memang masih menggunakan konsep berdasarkan mereka sebagaimana kepemilikan saham ya, sebagaimana di perusahaan di bursa ya, di bursa efek atau di pasar modal. Nah, kalau di syariah biasanya mereka menggunakan skema mudharabah. Rata-rata menggunakan skema mudharabah dan jarang menggunakan skema syirkah yang lain. Karena ya bagi pengusaha kalau investornya ikut campur tangan nanti nggak jalan-jalan misalnya. Ya modal cuman banyak kakean pengen cuman nggak ngerti teknisnya ya serahkan aja gitu. Tapi kalau model syirkah yang lain ya khawatirnya ya dikasih modal tapi ya sakit hati ya. Jadi bisnisnya nggak jalan. Nah, rata-rata menggunakan skema mudharabah, dan kalau kita lihat layanan urun dana dan peer-to-peer lending
ya lebih banyak yang lending tadi, baik di fintech maupun di lembaga keuangan ya. Jarang yang menggunakan skema crowdfunding, jarang, sangat jarang. Dan kalau di perbankan ya jarang yang menggunakan, kalau mereka menggunakan istilahnya ya akad musyarakah ya, yang sebetulnya ya rata-rata ke mudharabah tadi. Nah itu, nah kaitannya dengan itu karena memang berkenaan dengan bisnis, ya tadi kalau memang belum paham model sirkahnya, akhirnya sulit untuk memahami ini. Kalaupun yang masuk ke segmen itu, ya rata-rata mereka memahami bahwa ada perdana itu ya pinjaman intinya. Pinjem, nah nanti akan balikan tambah dengan ada tambahan tertentu. Nah, intinya kan orang kalau masyarakat awam melihat bahwa jenis pinjaman itu ya pokoknya pinjem, bentuknya pinjam itu utang kord atau modelnya nanti bersirkah, nah ramudeng pokoknya pinjem nanti kasih duit tambahan gitu. Nah itu kan yang akhirnya menjadi rumitnya di sana. Nah ini, kalau secara benefit ini menjadi pendana atau investasi apakah lebih menguntungkan? Tadi ya, kalau misalnya yang di peer-to-peer lending yang sifatnya syariah misalnya, kita dengan skema jual beli tadi, nah maka outputnya itu bisa lebih, cash flow-nya akan lebih cepat ya, dan biasanya rate-nya akan lebih kompetitif, rate dalam artian marginnya ya, bukan ininya. Nah, di sisi lain kalau kita bisa mengelola itu secara intens, nah maka kita bisa membuat semacam reksadana portofolio atau reksadana yang mengelola dana-dana untuk dikelola ke lembaga-lembaga bisnis yang memang sudah proven ya. Ya memang ini yang dikejar sekarang adalah membidik komunitas-komunitas atau ekosistem yang memang sudah proven tadi. Nah, rata-rata kalau yang startup yang bertahan ya, beberapa yang masih bertahan cukup eksis dan bisa sampai ini ya, bisa sampai long term bisnisnya, mereka mendasarkan punya ekosistem yang kuat gitu. Nah, tadi disampaikan Satlen Data startnya kaitannya dengan Bisaroh kalau memberikan skema murabahannya, kita harus tahu personnya dulu. Tapi sekarang beberapa fintech, beberapa startup ya teknologi, mereka membidik komunitas-komunitas. Gitu. Mereka akan menguji komunitas itu untuk melihat ekosistemnya. Dan beberapa memang lembaga keuangan seperti BRI membuat misalnya Bank Raya itu, mereka membidik komunitas-komunitas yang bahkan mereka nggak kenal bank. Duit dan bisnisnya mereka ya cash. Hand to hand lah, cash on hand atau hand to hand, dan model bisnis atau model komunitas ini ternyata banyak. Orang Jogja mengatakan banyak ya, banyak banget ya istilahnya. Dan ada beberapa yang memang sudah proven, artinya misalnya ada yang jualan di pasar kayak semacam komunitas arisan dan misalnya dia jual misalnya alat-alat masak gitu. Nah mungkin mereka ambil dari ini, dari yang buat alat-alat masak, misalnya panci gitu. Nah, skema distribusi serta komunitas di antara penjual alat masak dan juga produsen itu sudah berjalan cukup lama dan mereka bisa konsisten untuk bisa menjalankan bisnis dan mendapatkan ini ya keuntungan. Nah, bagi fintech yang startup yang dikelola oleh Bank BRI misalnya tadi, namanya adalah Bank Raya, itu bahkan mereka memberi pinjaman tanpa agunan. Gitu. Nah, sini pinjam aja. Cuman dia akan melihat apakah ekosistem itu teman-temannya, kalau biasanya mereka nggak punya uang ya pinjemin temennya, ditanggung temennya, atau misalnya ngambil barang tadi, ngambil dulu mungkin bayarnya setelah orang membeli dan seterusnya. Nah itu apakah terbukti ekosistem itu proven atau tidak? Kalau terbukti, nah mereka akan mengangkat dan memberi dana lebih besar, dan lebih besar. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita melihat aspek seperti ini, ya maka mana yang diantara yang cukup populer ya memang lending itu, karena memang tidak ribet ya. Beli ini dapat margin, terus dicicil sekian. Yang cukup populer, yang cukup banyak segmennya. Tapi yang sebetulnya yang bisa lebih banyak lagi atau yang cukup prospektus ke depan itu ya terutama di crowdfundingnya ya.
atau di sirkahnya. Hanya ya tadi dibanding lending dan crowdfunding ya nemukan, kalaupun berbisnis jualan individu itu lebih mudah lah, nggak banyak konflik. Kalau mau apa one man show lah, mau beli ya beli gitu kan, mau nambah utang ya pinjem saudara lah, kalau mau lagi nggak jualan ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau berdua bertiga, wah, sing satu cuma nongkang-nongkang gitu, sirkanya bisnis aja belum tentu jalan gitu, sing komen malah kakean, jalan-jalan bisnisnya malah do padu. Aku kan cuman sudah ngasih duit ya, aku kok kerja terus gitu Mas Aldian. Biasanya disirkan udah jumlahnya sedikit ya, yang mau gabung juga udah ruwet tadi. Dan dari aspek market share-nya memang nggak banyak ya. Ya mungkin Bisarah tahu sendirilah berapa persen yang concern dan tahu serta mau dengan model bisnis itu. Daripada mumet mending dodolan dewe gitu. Didita dewe gitu. Begitu, mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Siap, oke. Tadi terjawab ya. Ada tanggapan? Silahkan, Mas Tri Mulanto. Ya, Pak Basuki ada financial planner loh di sini. Oh, luar biasa nih. Harus ikut nimbrung nih Pak Basuki nih. Assalamualaikum Pak Basuki. Stilu. Oke, Pak Tri Mulanto ada tanggapan mungkin? Ya. Kalau tidak ada, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, mungkin finansial teknologi ini juga agak awam ya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, tahunya ya aplikasi gitu aja sih. Ya. Aplikasi, coba dan sebagainya. Cuma ini memang kita harus ngikutin zaman lah. Emang sekarang apa-apa udah digital banget ya. Bahkan uang kayaknya jarang ngeluarin uang kertas tuh, apalagi dengan ada kiris tuh kan. Dikit-dikit kiris gitu kan. Ya, walaupun kalau di masih daerah-daerah yang belum ini susah sih emang. Cuma sekarang ya hampir malah duit kertas orang nyimpen duit ini jarang sih. Karena semua udah bisa lewat satu aplikasi, bisa bayar apa aja. Bayar listrik, bayar air ya kan. Ya. Bahkan ya tadi butuh modal, butuh pinjaman, ya Allah gitu. Ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada, sekali lagi saya umumin ya buat teman-teman yang pengen ikut acaranya ya revivalcons.com, silakan teman-teman bisa klik di link yang ada di chat ya tentang kelas optimasi fintech, bagaimana scale up dengan finansial teknologi syariah ini ya. Kemudian kalau yang teman-teman pengen belajar overall tentang akad-akad biar nggak bingung, kadang soalnya gini, Tatida. Jadi teman-teman ini sering bingung gini, beda kasus bingung gitu. Ada yang tanya, misalnya hukumnya menggunakan GoPay gimana gitu kan. Nah besok tanya lagi tuh, hukumnya gunakan Shopify gimana? Padahal sama tuh GoPay sama Shopify. kasusnya beda, bingung gitu. Makanya teman-teman perlu belajar namanya akad-akad dasar ya. Akad-akad dasar ini penting banget agar teman-teman tuh nggak bingung ketika ada temuan-temuan apalagi di teknologi yang baru ini. Jadi bisa bener-bener tahu nih. Jadi nggak bingung. Oh ini akadnya ini. Dan memang kita nggak bisa menghukumin bahwa fintech itu haram atau bank itu haram. Yang kita bisa cari itu adalah pertransaksinya. Jadi pertransaksinya yang bisa kita bedah ya. Jadi nggak overall gelondongan langsung ini haram gitu aja. Pertransaksinya harus kita bedah masing-masing gitu teman-teman. Ini ada yang tanya Pak Tri Mulanto, apakah materinya bisa di-share? Ya nanti silakan Mas Ida. Oke, saya di sini langsung tadi ya. Oke, boleh. Okay. Nanti di-share lewat admin juga boleh. Di-share sini juga boleh. Oke. Nah, itu yang kaitannya dengan pemahaman atas model bisnis, terus kemudian pemahaman atas syirkah, itu di porsi untuk di buku saya cukup banyak, Alfian. Ya.
Sehingga, teman-teman kalau pengen tahu, beli bukunya berarti ya. loh, kemarin tuh pengantarnya Ustadz Firly tak minta itu. Harusnya beliau udah punya sih waktu itu. Tak minta salah satunya Ustadz Firly, Ustadz Condro, dan Ustadz Andika juga gitu. Berkenaan dengan ini. Dan porsi cukup banyak di buku saya itu tentang sirkah itu. Nah, sehingga ada case ya, ada beberapa yang saya bedah seperti tadi, ada perbandingan antara modal untuk bisnis fintech di ternak, yang satu syariah, yang satu enggak, gimana gitu. Siap. Oke. Monggo teman-teman, kita masih ada waktu 10 menit yang mau bertanya. Kalau tidak, kita nanti sudahin saja ya. Teman-teman bisa mungkin nanti mengakses rekaman materi ini ya. Silakan hubungin admin saja untuk dapat akses rekaman materi ini. Gitu teman-teman. Oke, ini nggak ada pertanyaan nih teman-teman nih. Waduh, ini bahasanya seru loh sebenarnya kalau nggak ditanyain. Kayaknya masih pada mencerna, Mas. Masih pada mencerna. Oh, ternyata luar biasa seperti itu ya fintech, perkembangan finansial teknologi sekarang ya. Jadi memang financial service dengan menggunakan teknologi ini di sisi lain memang memudahkan manusia, di sisi lain memang kita harus tetap belajar bagaimana akad-akadnya agar transaksi kita berkah sesuai dengan syariah tentunya. Gitu teman-teman. Oke, nanti bisa di-share lewat admin aja Mas kalau misalnya belum ketemu. Oh, ini sudah saya. Oke. Nah, ada beberapa yang juga case-case kayak seperti tadi ini juga beberapa saya bahas ya. Misalnya kita punya marketplace tapi mereka juga memainkan harga. Nah, ini kan juga ada kajian-kajian menarik di sana kan. Kasus-kasus misalnya ada beberapa marketplace itu awal-awal itu nyubsidi pembeli penjual. Turunin harganya nanti tak kasih subsidi, gitu kan. Nah, habis itu terus kemudian ditinggal setelah rame. Nggak kasih subsidi lagi. Yang lain sudah nurunin harga, nggak subsidi lagi, akhirnya dia KO jadi penjual. Nah, kayak itu banyak menjadi kasus diskusi untuk muamalah juga. Menarik itu. Ya. Jadi sekarang juga marketplace banyak berubah menjadi fintech juga sebenarnya. Kalau kita lihat kan, kalau di pinjol itu pinjemin duit, kalau di Shopify dia minjemin barang. Ya, pay later sekarang segitunya gitu, teman-teman. Nah, dan memang harus hati-hati kayak kalau kita menggunakan cashback dari GoPay, Shopify atau PayPay yang lain itu bisa masuk riba kalau kita dapat manfaat cashback-nya. Nah, itu memang ketika saya bilang, pakai cashback kena riba, itu musuh saya jadi banyak, Mas. Karena yang menarik sebenarnya untuk kalangan milenial itu cashback-nya itu. Kalau nggak ada cashback-nya itu mungkin orang nggak bakal menggunakan peer-to-peer lain fasilitas itu. Ya. Karena ada cashback itulah akhirnya banyak yang memang pengen menggunakan itu. Ya bayangin misalnya kita beli makanan harga 10.000 ya sudah harganya murah, mungkin karena promo udah di cashback lagi, ya kan 30%, kan lumayan gitu. Jadi cuma bayar 7.000 udah dapat makanan gitu kan, luar biasa. Gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, kita nggak ada pertanyaan. Terima kasih banyak Ustadz Ida Faiz yang sudah berbagi di Jumat Berbagi kali ini. Semoga berkah ya. Jangan lupa teman-teman beli bukunya dan juga ikutin acaranya ya. Buat teman-teman juga yang ingin mendalami kelas muamalah bisnis syariah, silakan juga bisa chat di admin kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ida Faiz, Masya Allah ilmunya luar biasa. Ya,
Coach Basuki, terima kasih. Lama tak jumpa ini. Kemudian Mas Isyam, Kemarin di Mas Jogja nggak Fajar. ketemu ya. Iya, lama sekali kita. Oke, Mas Ihsan, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum Pamit undur kita. warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri.